Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan membahas materi tentang trigonometri di mata kuliah Kapitas Lekta Matematika Geometri dengan dosen pengampu Ibu Atin Warmi MPD. Izin memperkenalkan diri, kami dari anggota kelompok 1 yaitu rekan saya Feni Apriliani dan saya sendiri Christine Natalia. Di sini terdapat 3 pembahasan, yaitu pembahasan pertama menentukan perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Pembahasan yang kedua menentukan nilai sin A, cos A, dan tan A untuk A sama dengan 30, 45, 60, dan 90. Lalu pada pembahasan yang terakhir menentukan nilai sin, cos, dan tan dengan sudut lancip menggunakan tabel matematika. Pembahasan yang pertama yaitu menentukan perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Sebelumnya, pengertian trigonometri adalah cabang ilmu matematika yang mempelajari hubungan antara panjang dan sudut pada segitiga. Seluruh perbandingan trigonometri yaitu sin, cos, dan tan tersebut dibatasi hanya berlaku untuk segitiga siku-siku atau segitiga yang salah satu sudutnya adalah 90 derajat. Nah, sisi miringnya disebut hipotenusa. Kuadrat sisi miring merupakan jumlah kuadrat dari dua sisi lainnya, atau dapat ditulis A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Sisi miring atau C adalah sisi depan sudut siku-siku. Sisi depan atau A adalah sisi depan sudut alfa. Sisi samping atau B adalah sisi siku-siku lainnya. Selanjutnya, misal diberikan segitiga A, B, C. Siku-siku di B dengan sudut A sama dengan theta. Jika sisi di depan sudut atau opposite dinamakan depan, sisi di samping sudut atau adjacent dinamakan samping, dan sisi miring atau hipotenus dinamakan miring, maka perbandingan sisi-sisi tersebut didefinisikan sebagai berikut, yaitu yang pertama sin theta sama dengan sisi depan sudut dibagi sisi miring sudut. Selanjutnya cos theta yaitu sama dengan sisi samping sudut dibagi sisi miring sudut. Selanjutnya tan theta sama dengan sisi depan sudut dibagi sisi samping sudut, atau tan theta sama dengan sin theta dibagi cos theta. Selanjutnya kosekan theta sama dengan sisi miring sudut dibagi sisi depan sudut, atau kosekan theta sama dengan 1 dibagi sin theta. Selanjutnya sekan theta sama dengan sisi miring sudut dibagi sisi samping sudut, atau sekan theta sama dengan 1 dibagi cos theta. Yang terakhir, kotangan theta sama dengan sisi samping sudut dibagi sisi depan sudut, atau kotangan theta sama dengan 1 dibagi tan theta, atau bisa juga kotangan theta sama dengan cos theta dibagi sin theta. Nah, perlu teman-teman ingat bahwa teorema Pythagoras menyatakan bahwa kuadrat hipotenusa merupakan jumlah kuadrat dua sisi lainnya. Nah, dapat ditulis A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Penulisan rumusnya sama seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, tetapi di sini ada pemisalan bahwa sisi depan sudut itu dimisalkan dengan A, sisi miring sudut dimisalkan dengan C, lalu sisi samping sudut dimisalkan dengan B. Lalu ada catatan bahwa sisi depan dan sisi samping dapat berubah tergantung sudut yang digunakan. Nah, sedangkan sisi miring selalu sama, yaitu sisi terpanjang dan letaknya selalu di depan sudut siku-siku. Oke, masuk ke contoh soal 1. Diketahui sin A sama dengan 2 dibagi 3 dan A adalah sudut lancip, di mana A itu lebih dari 0 dan kurang dari 90 derajat. Carilah nilai perbandingan trigonometri sudut A yang lainnya. Nah, penyelesaiannya di sini ada 3 langkah. Langkah yang pertama, gambarlah segitiga siku-siku A, B, C sehingga nilai perbandingan trigonometri sin A itu sama dengan 2/3. Dimana sin itu kan depan dibagi miring. Jadi depannya itu 2 dan miringnya itu 3. Lanjut ke langkah yang kedua, hitunglah panjang sisi B dengan menggunakan teorema Pythagoras, di mana sebelumnya diketahui bahwa rumus dari teorema Pythagoras itu yaitu C
kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Jika kita ingin mencari B kuadrat, maka rumusnya yaitu B kuadrat sama dengan C kuadrat dikurangi A kuadrat. Nah, kita tinggal memasukkan angka yang sudah diketahui, yaitu kan tadi C sudah diketahui yaitu 3, dan A sudah diketahui yaitu 2. Jadinya 3 pangkat 2 dikurang 2 pangkat 2. 3 pangkat 2 hasilnya 9, dikurangi 2 pangkat 2 hasilnya 4. Jadi 9 dikurangi 4 sama dengan 5. Nah, karena 5 itu masih dalam bentuk B kuadrat, maka jika kita ingin mencari B-nya saja, maka kita bisa mengakarkan kedua ruas, yaitu diperoleh hasil B sama dengan akar 5. Masuk ke langkah ketiga, mencari nilai perbandingan trigonometri sudut A yang lain. Cos A sama dengan B per C, di mana B itu adalah samping dibagi C yaitu miring. B sudah kita cari yaitu hasilnya tadi akar 5, dan C itu 3. Jadi cos A adalah akar 5 per 3. Untuk tan A, rumusnya A per B. A nya itu 2, B nya itu akar 5. Nah, kita bisa menyederhanakannya menjadi 2 per 5 akar 5. Lalu mencari kotangan A itu sama dengan B per A. Nilai B nya itu akar 5 dan nilai A nya itu 2. Jadi kotangan A sama dengan akar 5 per 2. Lanjut ke kosekan A itu sama dengan C per A. C nya itu 3 dan A nya itu 2. Yang terakhir sekan A sama dengan C dibagi B, di mana C nya itu 3, B nya itu akar 5. Kita sederhanakan menjadi 3 per 5 akar 5. Masuk ke contoh soal yang kedua, tentukan nilai sin A dan kot A jika diketahui cos A sama dengan 3 dibagi 5. Penyelesaiannya, jika cos A sama dengan 3 dibagi 5, maka A kuadrat sama dengan C kuadrat dikurang B kuadrat. Nah, kita tinggal memasukkan nilai C dan B nya, di mana nilai C nya itu 5 dan nilai B nya itu 3. Jadi A kuadrat sama dengan 5 kuadrat dikurang 3 kuadrat. Hasilnya 5 kuadrat itu 25 dikurang 3 kuadrat yaitu 9. Jadi A kuadrat sama dengan 16. Jika kita ingin mencari A saja, maka kita akarkan kedua ruas, hasilnya menjadi A sama dengan 4. Nah, karena di soal perintahnya itu mencari sin A dan kot A, maka selanjutnya setelah kita punya nilai dari semua sisi, yaitu sisi depan, samping, dan miring, maka kita bisa mencari nilai dari sin A. Sin A yaitu sama dengan sisi depan dibagi sisi miring. Sisi depannya yaitu 4, sisi miringnya itu 5. Jadi nilai dari sin A adalah 4 per 5. Lanjut ke kotangan A, yaitu rumusnya sisi samping dibagi sisi depan. Sisi samping yaitu 3, sisi depan yaitu 4. Jadi nilai dari kotangan A yaitu sama dengan 3 dibagi 4. Contoh soal yang ketiga, diketahui sebuah segitiga siku-siku di C dengan sisi AC sama dengan 7 cm dan AB sama dengan 25 cm. Tentukan nilai sin A, cos B, dan tan A. Penyelesaiannya, berdasarkan deskripsi soal diketahui bahwa sisi A lebih panjang dari sisi AC sehingga ini adalah sisi miring. Jika digambarkan, segitiganya akan menjadi gambar di bawah. Sisi BC belum diketahui, maka kita bisa mencarinya dengan menggunakan rumus Pythagoras, yaitu BC kuadrat sama dengan AB kuadrat dikurang AC kuadrat sama dengan, kita masukkan nilai AB dan AC nya dari segitiga, dari gambar segitiga yang tadi. Kita masukkan nilai AB dan AC nya karena tadi sudah diketahui, yaitu nilai AB nya itu 25 cm dan nilai AC nya yaitu 7 cm. Jadinya BC kuadrat sama dengan 25 kuadrat dikurang 7 kuadrat. 25 kuadrat hasilnya 625 dikurang 7 kuadrat hasilnya 49. 625 dikurangi
49, hasilnya BC kuadrat sama dengan 576. Karena kita hanya ingin mencari BC, maka kuadratan kedua ruas, maka hasilnya BC sama dengan akar 576. Akar dari 576 yaitu 24. Jadi nilai dari BC-nya itu adalah 24. Nah, dengan demikian dapat dihitung sin A yaitu sama dengan sisi depan sudut dibagi sisi miring sudut, di mana sisi depannya yaitu 24 dibagi sisi miringnya yaitu 25. Jadi sin A itu nilainya 24/25. Lanjut ke cos B. Rumusnya sisi samping sudut dibagi sisi miring sudut. Sisi samping sudut itu 24, sisi miring sudut yaitu 25. Jadi cos B sama dengan 24/25. Lanjut ke tan A, yaitu sisi depan sudut dibagi sisi samping sudut. Sisi depan sudut itu 24 dan sisi samping sudut yaitu 7. Maka nilai dari tan A sama dengan 24 dibagi 7. Lalu selanjutnya menentukan nilai sin A, cos A, dan tan A untuk A sama dengan 30, 45, 60, dan 90. Nilai sin, cos, dan tan biasanya dapat diingat dengan memakai sin demi, cosami, dan tan desak. Sin A sama dengan depan per miring yaitu sin demi, cos A sama dengan samping per miring yaitu cosami, tan A sama dengan depan per miring yaitu tan desak. Nah, di sini dapat dilihat terdapat segitiga sama sisi dengan ketiga panjang sisinya adalah A dan ketiga sudutnya sama besar yaitu 60 derajat. Kemudian dibagi menjadi dua bagian dan akan membentuk dua buah segitiga siku-siku. Karena sisi alas awalnya A, setelah dibagi dua masing-masing akan menjadi setengah A dan sudutnya setelah dibagi dua masing-masing menjadi 30 derajat. Nah, tinggi segitiga dapat dicari dengan rumus akar A kuadrat dikurang buka kurung 1/2A tutup kurung kuadrat sama dengan akar A kuadrat dikurang 1/4A kuadrat sama dengan akar 4/4A kuadrat dikurang 1/4A kuadrat sama dengan akar 3/4A kuadrat sama dengan akar 3 dikali 1/4A kuadrat yang dihasilnya adalah 1/2A akar 3. Setelah itu dapat dibuktikan sin 30 derajat sama dengan sisi depan per sisi miring yaitu setengah A per A yang hasilnya setengah. Untuk cos 30 derajat samping per miring sama dengan setengah A akar 3 per A yang hasilnya setengah akar 3. Dan tan 30 derajat depan per miring sama dengan setengah A per setengah A akar 3 yang hasilnya 1/3 akar 3. Nah, dapat dibuktikan juga pada sin 60 derajat sama dengan depan per miring yaitu setengah A akar 3 per A yang hasilnya setengah akar 3. Lalu pada cos 60 derajat sama dengan samping per miring yaitu setengah A per A yang hasilnya setengah. Dan yang terakhir tan 60 derajat sama dengan depan per miring yaitu setengah akar 3 per setengah A sama dengan akar 3. Kemudian dilanjut pembuktian sudut 45 derajat. Diberikan sebuah persegi PQRS yang telah dibagi dua sama besar yaitu 45 derajat. Kemudian kita mencari sisi miringnya dengan cara yang pertama kita cari adalah sisi miring yaitu PR sama dengan akar 1 pangkat 2 ditambah 1 pangkat 2 sama dengan akar 2. Lalu kita cari sin 45 derajat sama dengan depan per miring sama dengan PQ per PR yang didapat 1 per akar 2 dikali akar 2 per akar 2 yang hasilnya setengah akar 2. Lalu kita lanjut cos 45 derajat sama dengan samping per miring, maka 1 per akar 2 dikali akar 2 per akar 2 yang hasilnya setengah akar 2. Dan yang terakhir kita cari tan 45 derajat sama dengan depan per miring yaitu 1 per 1 dan hasilnya adalah 1. Kemudian dilanjut dengan pembuktian sudut 90 derajat. Di sini terdapat gambar yaitu R sama dengan 1, X sama dengan 0, Y sama dengan 1. Nah, di sini sin 90 derajat sama dengan Y per R.
Jadi sin 90 derajat 1 per 1 dan terbukti bahwa sin 90 derajat sama dengan 1. Lalu cos 90 derajat sama dengan X per R. Di sini cos 90 derajat yaitu X-nya 0 per 1. Jadi cos 90 derajat sama dengan 0 dan terbukti. Yang terakhir tan 0 derajat sama dengan Y per X. Jadi tan 0 derajat sama dengan 1 per 0. Nah, 1 per 0 sama dengan tak terhingga, jadi terbukti. Lalu selanjutnya menentukan nilai sin, cos, dan tan dengan sudut lancip menggunakan tabel matematika. Di sini dapat dilihat terdapat tabel nilai perbandingan trigonometri pada kuadran pertama. Bisa dilihat pada layar. Di sini tabel trigonometri sin, cos, dan tan adalah serangkaian tabel yang berisi nilai trigonometri atau sin, cos, tan dari suatu sudut. Sudut berelasi adalah perluasan definisi dasar ilmu trigonometri tentang kesebangunan pada segi 3 siku-siku yang memenuhi untuk kuadran 1 atau sudut lancip dari 0 derajat sampai 90 derajat. Kita harus ingat bahwa pada kuadran 1 semua bernilai positif. Nah, di sini terdapat contoh soal yaitu sin 30 derajat ditambah cos 45 derajat dengan penyelesaian. Pada tabel dapat kita lihat bahwa sin 30 derajat adalah setengah dan cos 45 derajat adalah setengah akar 2. Maka, setengah ditambah setengah akar 2 sama dengan setengah buka kurung 1 ditambah akar 2 tutup kurung. Berikut terdapat tabel trigonometri pada sudut lancip dari 0 derajat sampai 90 derajat. Sekian pembahasan materi trigonometri pada kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga video pembelajaran kali ini bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.